Jadi kata halusnya gimana Pak Edi? Kata halusnya gimana itu bahwasannya? Jadi kata halusnya begini, inti dari kekristenan adalah Adam jatuh dalam dosa dan manusia mengalami dosa maut dan Yesus Kristus datang adalah menebus dosa kita. Nah, selebihnya itu adalah yang mendukung itu. Titik intinya pada penebusan itu. Oke, ini sekarang terkhusus di Yohanes ini. Ini menurut Pak Edi apa? Apokalip. Itu penyingkapan saja, penyingkapan. Ketika orang sudah percaya bahwa Yesus diselamatkan, itu adalah kekayaan. Jadi gini, jemaat mula-mula itu belum ada Alkitab, belum ada. Kalau di Kisah Para Rasul 24 ayat 14, orang Kristiani itu dikatakan sekte jalan Tuhan. Itu belum ada Alkitab, Pak. Belum ada Alkitab. Apakah terus Revelation sudah ada? Itu belum tertulis. Tapi orang sudah percaya dan diselamatkan. Nah, banyak orang Kristiani sekarang ini bertele-tele menerangkan yang tidak pokok gitu loh. Sehingga diajak ngomong sana sini, ngomong sini sama. Mas Kang Edi Badai, ya berarti kalau seperti itu, maka kekristenan itu adalah semuanya serba buku dadakan dan simsalabim. Jadi teman-teman selamat meninggalkan kekristenan karena dulu pun ternyata buku sucinya juga tidak ada. Ya matur nuwun. Jadi selamat meninggalkan kekristenan. Aku dukung Anda. Sangat selamat meninggalkan kekristenan. Tapi ini bertele-tele apa berlete-lete nih? Karena kekristenan itu hanya sebutan. Iya, berlete-lete. Tinggalkan. Contoh di sini. Jadi tadi giliran Bunda ya. Tadi Bang Adi Marpaung, Bang dokter kita telah membacakan sampai 20 nomor. Setelah dibacakan 20 nomor, lalu dijelaskan, kami tetap diam. Artinya diberikan kesempatan kepada beliau. Walaupun ada beberapa yang mudah terkejut karena dikatakan bahwa ini adalah firman kepada hambanya Yesus. Saya terangkan ilmu bahasa linguistik. Entitas pertama, the revelation of Jesus Christ. Yesus Kristus entitas pertama. Nah, itu nggak penting, itu nggak penting itu, nggak mempengaruhi keselamatan juga, nggak penting. Jadi yang mana? Jadi Bang Adi itu saya bicara dengan Bang Adi dulu karena tadi beliau membaca 20 ayat berderet-deret. Katanya kemudian menjelaskan pula. Katanya suruh sama saya tadi, diserahkan ke saya. Nah, kemudian, kalau ke saya itu bilang itu nggak penting Kak. Itu mau revelation mau apa? Keselamatan itu nggak dipengaruhi itu. Kemudian ya sudah ditunggu, nanti kita tunggu surat dari Bang Edi Badai tujukan kepada semua sinagog di Indonesia agar menghapus kitab Wahyu dari Bible. Selesai. Itu kan dari tamu. Saya dengan jenengan selesai. Saya dengan kan Dr. Adi sekarang bahwa Wahyu dari Yesus Kristus, Wahyu tentang Yesus Kristus, which God, entitas kedua, eksistensi kedua di sini God. Yang mana God gave unto him, telah memberikan kepadanya Yesus. Him di sini adalah Yesus. Sekarang to show, untuk memperlihatkan unto kepada his servants. Nah, his servants ini perginya kepada entitas terdekat. Entitas terdekat setelah his adalah Tuhan. Jadi kedustaan jika LAI menulis hamba-hamba Yesus jelas melanggar hukum linguistik internasional. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya domir. Domir itu kembali kepada entitas terdekat. Contoh, Allah, setelah itu wa kalimatuhu, hu-nya itu kepada Allah, dan kalimatnya Allah, alqaha, ada hal lagi, dihunjamkan dianya bukan Allah lagi tapi kalimah, ala Maryam, kepada Maryam. Begitu pula ini. Jadi salah total kalau disampaikan hambanya itu, loh berusuk Bang Edi Badai dapat ilmunya yaitu ilmu simsalabim. Ketika belajar langsung buka bukunya, abang gak kuat, goyang kedudukan abang. Nah, ketahuan. Ini saya tunjukkan benar-benar nih. Entitas pertama Yesus Kristus. Entitas kedua atau eksistensi kedua
The second existence adalah Tuhan, God. Kemudian ada kata-kata ganti, him, his. Jadi hamba-hambanya, his servant, hamba-hambanya bukan kepada Yesus. Masa melompat? Tuhan dilangkahi. Tidak betul. Entitas terdekat adalah God. Jadi hamba-hamba God. Bang Edi Badai takut ini. Yang dibuka langsung bukunya. Ya, makanya dia langsung bilang itu tidak berguna katanya. Tidak usah dibaca, itu hanya wahyu doang. Aduh, gimana Pak Edi, naik lagi. Kita tunggu. Bang Edi Badai, Bang Adi Marpaung masih berani mengatakan apa yang ada, walaupun beliau ada yang berbeda. Bunda Itu tidak apa-apa. kasih kesempatan Dokter Adi lagi. apa ya? Kasih kesempatan Dokter Tidak Adi. bisa, Dokter Adi sudah membawa 20 ayat berturut-turut, dibacakan 20 ayat berturut-turut, lalu dijelaskan dan saya belum menanggapi. Oh, silakan. Membacakan 20 ayat. Itu Dokter Adi tadi. Setelah baca, lalu dia menjelaskan. Belum saya jelaskan, udah dipotong Edi Badai. Naik. Dipotong oleh Bang Edi Badai. Belum saya jelaskan, udah dipotong Edi Badai, ya kan? Waduh, Edi Badai yang kerok ini. Itu. Jadi saya Abang Adi membacakan 20 ayat berturut-turut. Berturut-turut 20 ayat sudah kita bahas dibacakan. Tapi ayat Pak Edi 1. bilang itu apokalip kata Pak Edi gitu loh, tidak berguna. Saya masih terangkan ayat 1 udah dipotong. Jadi sekarang kita fokus ayat 1 dulu. Oke, ayat 1. Silakan Bunda baca bahasa Inggrisnya, kita terjemahkan. Silakan Bunda. Terima kasih atas kebijakannya, hatinya yang tenang dan damai. The revelation, wahyu atau pewahyuan of dari Santo John, Saint John, Santo Johannes the Divine. Jadi jelas menurut paham pembaca Bible bahasa Inggris di dunia 2 miliar, Santo Johannes itu mempunyai sifat keilahian, divine. Berarti Santo Johannes saingannya Yesus. Yesus aja tidak pernah disebut divine di dalam Bible. Inilah rusaknya buku Revelation. Wajar kalau tadi Bang Edi Badai bilang ini bisa dipakai, bisa nggak dipakai. Tiada berguna. Oke, dari judulnya saja, semua melihat ya. Silakan tanya, ketik di Google, Santo Johannes the Divine. Maka akan keluar maknanya. Yang berketuhanan. Jadi, Yohanes itu berketuhanan. Keilahian, astagfirullah. Bunda ngomong-ngomong yang dipakai nunjuk itu apa itu warna coklat kayak lato-lato? Kamu hipnotis dulu sih Bunda. Terus Bunda, Kamu hipnotis intermezzo, dulu. Bunda, biar nggak Buat Naboy itu Kamu buat hipnotis Naboy. biar nggak Bunda, terusin, takia terusin. tuh. Hipnotis dulu sih Bunda. Lu diam, terusin Bunda. Ya, ini itulah nunjuknya keren kan? Nampak? Iya, keren. Bunda keren kan? Ini ala Amerika ya beginilah. Iya. Pecinta bola sepak bolanya Amerika ya. Yuk kita lanjut. Bukan, itu punya kafir itu. Diam ah. Jangan diganggu lagi. Olahraga kami di sini begini olahraganya bola kasti ya. Tapi Iya. kastinya berat. Yuk lanjut. Olahraganya kafir toh. Ya, lanjut. Diam. Kasti. Oke. Kalau dalam Islam kafir itu artinya menutup, tapi dalam Jangan masyarakat ditanggapi Bunda, terus gereja, ke topik. ya, masyarakat gereja kan. lanjut Bunda Pak Edi gurau mulu. Bang Edi, siap. Kalau masyarakat gereja, kafir itu artinya maaf, bangsat. Jadi Ya, memang betul. gereja ini kadang-kadang Gereja ini menjadi bangsat. pusat kekasaran. Kebangsatan ya, Kasihan. betul. Setuju. Lanjutkan Padahal aja. ngambilnya dari Al-Quran. Kafir Iya, itu lanjutkan artinya aja, Maka. yang menutupi. Gedungnya dirubuhkan. Jadi Lu lebih diam kejam dulu, istilah habis gereja ini. Dokter Adi. Ya, the revelation of Jesus Christ, pewahyuan dari Yesus Kristus, which yang mana God gave unto him, Tuhan telah memberikan kepadanya, to show unto his servants, untuk diperlihatkan kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan, things, perihal-perihal which
must surely come to pass. Perihal-perihal yang dalam waktu singkat akan terjadi. And He sent, dan Ia Tuhan telah mengutus, and signified it, dan telah memberikan keridoannya by His angel, dengan malaikatnya kepada hambanya Yohanes. Jadi Tuhan menceritakan Ia mengirim malaikat kepada hambanya Yohanes. Ya. Boleh saya tanggapi ayat 1 dulu? Abang ayat tadi 1. baca 20 ayat tadi. Bukan Satu-satu ayat Bunda, Saya biar dapat. satu ayat. Tadi kan Sekarang satu kita ayat hanya satu-satu. membaca. Ya. Oh, satu-satu. Dua-dua lah, Tadi karena dua aku kalimat terangkan syahadat ayat ya. 1 dipotong. Dua-dua aja lah, dua kalimat syahadat kan, dua-dua aja. Oke. Boleh. Jadi Bang Adi 10 kali lebih banyak daripada Bunda, tidak apa-apa. Abang baca 20, saya baca dua-dua saja. Who, siapa, bear record of the word of God, siapa yang telah mencatatkan dengan sebenarnya. Bear itu artinya telanjang atau sebenarnya. Of the word of God, dari kata-kata Tuhan, and of the testimony of Jesus Christ, dan sebagai kesaksian Yesus Kristus, and of all things that he saw, dan apa saja perihal yang telah ia lihat. Nah, jadi apa yang dilihat oleh baginda Yesus Kristus, semua yang dilihat baginda Yesus Kristus tidak kita lihat di Majapahit, di Sriwijaya. Jadi kata all things, teman-teman kekristenan sering keblinger mengira semuanya. Padahal ketika baginda Yesus mengatakan semua yang beliau lihat, bukan berarti yang Kaisar Nero juga lihat. Jadi apa yang dilihat baginda Yesus, semua yang beliau lihat, tidak dilihat Kaisar Nero, Kaisar Herodes, dan orang-orang lain. Jangan kepelintir dengan kata semua hal. Demikian 1 dan 2, terima kasih. Baik, Bunda, tadi kan bahasa Inggrisnya itu adalah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepada Yesus. Cocok nggak? Betul. Yesus bukan Tuhan di sini. Jelas sekali. Betul sekali Abang. Kita nggak bicara Tuhan. Tidak bicara Tuhan. Yang saya terangkan, Yesus mewahyukan wahyu Yesus yang dikaruniakan Tuhan kepada Yesus. Berarti wahyu itu milik Tuhan. Yesus cuma menerima wahyu. Makanya Ya, mantap. awal Mantap, dari Bang. Tuhan Betul. kepada Checklist. Yesus, ya kan? Checklist. Baru dari Yesus, sebentar, dari Yesus ke malaikat, dari malaikat baru ke Yohanes, baru dari Oh, Yohanes tidak ada kepada urutan hamba-hamba. begitu di sini, Abang. Oke, Nggak ada saya nih. terangkan, oke. Jadi pertama ya, yang jelas wahyu Yesus. Yesus memiliki wahyu yang diberikan, Ya, sama. Baginda Musa juga Tuhan memiliki kepada wahyu, Yesus. baginda Daniel memiliki Yang diberikan Tuhan kepada Yesus. Sampai di situ masih cocok terjemahannya? Waduh, jaringan Bunda lagi di Amerika begini nih jaringan. Bentar atau? Apa ini? Embo, jaringan Bunda tadi gitu juga itu. Lah, Mental lagi dia. Gak apa-apa, tar. Ada yang report, yang satu tadi udah di-report tuh jalan lurus. Di-report lagi. Dia nih pakai akun kedua ini, dia ini. Nggak ada lagi akun Report emang? dia. Enggak lah. Jaringan kali. Ya udah Dokter Adi lanjutin dulu sambil nunggu. ya apa saya lanjutin yang Tapi yang suaranya lawan gede dikit, bicara kenapa, Dok? nggak Nggak ada lagi akunnya Pak Ustadz. Ini akun dia yang kedua Pak Ustadz. Apanya? Karena dia tuh pakai Alkitab tahun 1839 dia itu. Langsung limited editionnya
James. Ya, Dokter Adi silakan nanti sambil menunggu Buddha nanti semangkut Ustaz namanya. Ali menanggapi. Buddha sumangkut. Cuma suaranya kecil banget Dokter Adi ya. Ya, ini memang sinyalnya saya harus manjat kelapa tadi. Udah di atas kelapa aku tadi. Kecil Harus banget suaranya manjat-manjat. serius. Iya, memang sinyal saya kadang-kadang kayak gitulah. Aduh, gimana? Bukan signal Dok, mic-nya itu loh. Handsfree-nya yang bagus-bagusan dikit. Handsfree-nya kali. Halo. Tuh. Nah, itulah kadang-kadang ini. Aduh. Dengar. Nah, itulah kadang-kadang posisi ini gimana? Hands free Pak Edi lebih bagus kayaknya, hands free Pak Edi Badai ini. Aku nggak pakai Pak Edi handsfree, bro. Badai dulu. Aku nggak pakai Pak handsfree. Edi Badai lah. Coba Pak Edi Badai terangkan tadi ya Pak Edi yang 1 sama 2 tadi itu boleh lah, tapi jangan dimaksud aku jangan dibawa tanggapan Pak Edi. Gini loh bro, saya itu orangnya tuh nggak suka yang nggak inti-inti gitu loh. Maksudnya percuma aku nikmati aja kalau yang gitu-gitu. Kan kekristenan tuh ya gini, tak beritahu. Awal-awal tuh nggak ada Alkitab. Ya, kekristenan itu bukan agama yang mesti punya kitab ini, yang mesti terjemahannya benar. Itu tidak sama sekali. Yang dikatakan tanda petik kekristenan itu adalah manusia baru. Perkara lo ngerti kitab ini, ahli, tidak, itu tidak penting. Tetapi ketika engkau percaya Yesus Kristus menebus, itu sudah sejuta dari cukup, lebih dari cukup. Nah, orang Kristen itu banyak yang tahu sedikit, ditanya ini menjawab gini banyak tidak inti. Nah, saya ini tahu gunanya dan tidaknya, maka saya tidak anggap itu tidak berguna. Memang kelasnya masih senang bicara begitu ya, monggo. Tuh, saya tak nikmati. Tapi nek saya suruh bicara apa itu, terus tujuannya apa, intinya apa, mau kemana? Kan tujuannya keselamatan, udah selesai. Gitu loh maksudku. Ya kalau gitu Gurunda kita bicaranya dari hati ke hati aja, nggak usah diskusi. Bukan gini. Kan gini, saya disodorin, suruh jawab itu. Aku nggak suka, kan berarti saya jawab toh. Silakan yang lain yang suka. Saya nggak suka, jangan dipaksa dong. Gitu loh maksudnya. Bukan berarti nggak penting. Itu bagi orang yang memang areanya di situ, monggo. Gitu loh maksud saya. Gitu. Nah, nek katanya yang inti tentang keselamatan, siapa Yesus, itu saya malah suka. Kalau kitab gitu, ini kalimat ini. Aduh, kalau itu memang nggak percaya wahyu Yesus, ya sudah. Kan gitu. Al-Quran itu wahyu Allah kepada Muhammad disampaikan. Nah, kalau orang percaya ya monggo, nggak percaya monggo, gitu kan? Kan sama aja begitu tuh. Gitu loh. Maksud saya begitu, itu simple sebenarnya. Gitu. Saya bukan orang yang tipikal otak kiri ya. Wah, detail gitu. Saya otak kanan, begitu itu berguna lanjut. Begitu itu diskusi tentang apa? Ilmu, ya monggo yang suka ilmu tentang ini sub-subnya monggo gitu. Baik, Pak Edi Badai, boleh saya respon? Ternyata kita dulu berdiskusi di sini dulu. Boleh nggak apa-apa. Aku malah seneng kalau Bapak tanya saya malah seneng. Gimana? Mohon izin lah. Jadi Ya. kata Bapak nggak penting, jadi nggak perlu didiskusikan. Jadi saya berkata di Kejadian 3 ayat 22 ada pohon kehidupan. Jika buahnya dimakan, dia hidup selama-lamanya. Lalu di Wahyu 22 ayat 2 dan ayat 14 ada juga pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan yang ada di Kejadian itu adalah pohon kehidupan yang ada di Wahyu. Jadi kalau makan buah pohon kehidupan yang di Kejadian atau di Wahyu memiliki hidup kekal. Bapak bilang nggak perlu Wahyu ini. Jadi akhirnya Bunda Sumangkut ya hilang jadinya. Kalau nggak perlu diskusi, nggak usah diskusi. Padahal kita diskusi di sini. Gimana? Iya, kan? Bapak saya juga menanggapinya. Gini, saya kan diskusi, saya kan ditanya, ya saya kan menjawab apa yang di hati saya. Saya nggak akan bisa menjawab yang tidak di hati saya, itu jawaban saya. Nah, kalau Bapak mau lanjut dialog, silakan. Saya kan tidak menghalangi. Itu loh, kalau saya disuruh bicara lah, bicara saya ini dari hati. Saya tidak ada maksud apa-apa, saya itu suka dengan semua orang, dengan agama, semua orang. Aku suka lah, cuma inilah aku gitu loh. Iya, betul. Itu, Pak. Terima kasih Pak Edi Badai. Itu loh, saya
mau mengaco ini enggak, saya disuruh bicara kan, suruh naik, aku naik nih. Ayo. Ya Ayo, kami kan mau diskusi tanya dengan tadi saya boleh. baik-baik. Kami diskusi baik-baik, tiba-tiba Bapak datang, nggak ada gunanya itu. Jadi Pak Ibu Bunda Semangkut bilang, berarti ini nggak ada gunanya. Ya itu Itu terserah jadinya, beliau. itu kesimpulan Bunda itu. Jadi akhirnya Bunda jadi keluar. Kalau nggak ada Ya nggak gunanya, apa-apa. kenapa ditulis? Ya. Nah, saya kan tidak bisa mencegah orang lain. Kita itu tidak bisa mengubah hati orang, Bang. Kita jadilah kita. Kalau abang begitu ya begitu. Nah, saya nggak bisa jadi orang lain. Dan saya Oke, tidak ada maksud. pertanyaan saya Bapak Edi, ada pohon Apa? kehidupan di Kejadian 3:22. Ada juga pohon kehidupan di Wahyu 22 ayat 2 dan 14. Apakah pohon kehidupan di Kejadian itu sama dengan pohon kehidupan di Wahyu? Saya tidak tahu. Nah, Saya kalau tidak Bapak tidak mempelajari tahu, itu. diam. Jangan bilang nggak ada gunanya. Ya udah saya Jadi diam nih. kalau Bapak nggak tahu, diam gitu. Bukan Jadi diam, maksud nggak ada saya. gunanya, gitu. Maksud saya begini, yang saya maksud tidak ada gunanya itu ketika Anda sudah diselamatkan dan Anda bicara di hal yang di luar itu dan itu sampai bertele-tele panjang, itu tuh tidak ada gunanya. Maksud saya gini, kekristenan itu tidak tentang ahli-ahlian Betul gitu itu. loh. Betul. Maksud saya begitu. Sekarang gini, saya tanya di Quran itu kan juga ada hal yang misalnya di kitab apa ya, sing Al-Maidah atau apa yang itu mesti ada hal yang tidak penting dibicarakan dan didebatkan. Itu bukan nggak berguna, nggak apa-apa kalau suka di situ. Tapi ketika saya disuruh masuk, saya itu aduh, ibaratnya saya ini tujuannya makan nasi, yang dibicarain sendoknya, ininya. Nah kalau saya suruh bicara, saya bilang saya suka nasinya daripada sendoknya. Ya kan kita punya pendapat boleh, tapi saya tidak mau bermaksud mengacau gitu loh. Nah, saya suruh diem, saya diem. Nah, tadi saya suruh bicara kok, gitu loh. Nah, silakan, Bapak mau melanjutkan dengan Ibu tadi, saya tadi ya monggo gitu loh. Oh, baik. Saya kan disuruh naik ini Pak Os, tadi. silakan pimpin kali. Oke lah. Iya betul. Jangan Saya lama-lama sedikit lagi. ya. Nah, silakan. Ya, Pak Haji, apa yang mau disampaikan? Apa yang Bang Edi sampaikan tadi memang tidak, bagi kekristenan itu tidak penting. Itu ayat-ayat kitab-kitab atau Bible itu sendiri. Yang penting itu adalah dogma. Dogma itu ajaran yang harus diterima sebagai kebenaran. Tidak boleh dibantah, tidak boleh diragukan. Dan sifatnya itu otoritatif. Jadi ada lembaga atau kasta di antara pemeluk umat agama Kristen itu yang punya wewenang menafsirkan atau memberikan dogma itu kepada pemeluknya. Kalau nggak setuju ya keluar dari gereja itu, karena gereja itu otoritatif gitu. Nah, itu karakternya. Jadi nggak salah memang Bang Edi bilang begitu. Karena memang begitu adanya faktanya begitu. Bukan acuannya secara objektif lagi, secara faktual lagi, secara referensial lagi, gitu. Yang penting terima saja, telan saja, nggak boleh bantah, nggak boleh ragu-ragu. Kalau kamu nggak setuju, keluar cari gereja yang lain atau pindah agama, begitu. Saya sebenarnya tidak ke situ, Pak. Jauh sekali dari situ. Yang saya lihat tuh begini. Yang saya lihat adalah ketika pihak kekristenan ini tidak mampu mengcounter apa yang dinyatakan sama bunda-bunda tadi itu loh. Bunda tadi kan bilang Wahyu gini, ini gini. Aduh, kalau sama saya udah tak cut dulu sebelum mulutnya menganga, aku sudah cut dulu. Lo mau khotbah atau lo mau tanya gitu loh. Nah, ini modelnya ini bicara ini. Bukan Pak Edi, itu tadi diminta sama Pak Model Adi. kan karena saya naik kan. Pak Adi yang minta itu dibacakan loh, bukan Bunda tadi. Pak Adi yang minta bacain gitu loh, dibacakan. Tuh. Tapi Pak Adi menerjemahkannya Maksud dengan saya, LAI. Tim ini kan ngomongnya kan kan terus, tapi Pak Adi ini tidak piawai dalam berdialog untuk mencegah kata-kata yang dia khotbah atau bertanya.
Artinya misalnya gini, Quran itu tidak betul. Nah, saya kan nggak pernah bilang gitu. Nah, yang dilakukan saudara muslim itu begitu. Nah, Pak Haji ini menjawab tenang. Saya itu dengan model seperti itu, aduh, kalau saya di atas nggak akan bisa kayak gitu. Juma itu ngomong gitu nggak bisa. Aku bilang, Juma lo jangan melintir. Dia sudah berhenti kalau dia dengan saya melintir gitu loh. Nah, maksud saya mendidik juga cara dialog supaya jangan bertele-tele gitu. Oke lah, kamu bebas bilang Alkitab itu apa, tapi saya bilang lu khotbah nggak tanya. Nah, ada bagian orang itu psikologisnya, karakternya harus diajari juga dalam dialog. Nah, tadi sepertinya yang perempuan itu di atas angin tuh karena Pak Adi lemah lembut. Jadi yang dengar ini kayaknya gimana tuh kan. Nah, coba dengan saya kan nggak bisa begitu. Itu loh maksud saya. Oke lah, Anda benar, saya salah, tapi lo kan berdiri di sepatu Anda, saya di sepatu saya. Nggak bisa bilang, Quran tuh salah tuh, itu gini-gini. Saya nggak akan begitu kalau dialog. Ya, gitu loh. Itu maksud saya, Bang. Kalau dalam ajaran Islam, itu sifatnya nggak dogmatis. Misalnya, umat Islam itu secara umum tahu babi itu haram. Gitu. Tapi kalau ditanya satu-satu ya, di mana ayatnya yang bilang babi haram? Mungkin masih banyak yang nggak tahu. Tetapi seawam-awamnya orang Islam, dia masih bisa merujuk, mencari, mengkonfirmasi ajaran itu benar atau tidak kepada Al-Quran. Secara sederhana begitu. Jadi yang diperlukan di situ adalah kompetensi atau makanya gitu. Saya kan nggak bantah kan apa yang abang katakan, saya nggak bantah karena bagi saya Islam itu agama terbaik, Bang. Saya nggak bantah. Oke. Nah, tapi kalau menyangkut Kristen, tanya. Kalau nggak tanya silahkan khotbah. Saya begitu orangnya. Saya nggak pernah bantah Anda bilang tentang Islam Anda. Saya cinta. Tapi kalau Anda tanya tentang Kristen, Anda ngomong dulu, itu keliru. Aku bilang, lu jangan takiyah. Lu jangan ngarang. Kalau lu khotbah berpendapat mau tak undang ke gerejaku. Nah, saya modelnya gitu. Dulu cuma modelnya gitu, ambil ayat dia tafsir sendiri. Tak, Bang, lu melintir kalau gitu, model dialog Anda tuh melintir. Oh iya toh, iya artinya nggak gitu. Iya Nah, tapi gitu. Gitu. Tapi kalau Anda khotbah bebas, mau tak undang ke gerejaku. Nah, gini. Iya, saya itu keliru. Jadi gini. Itu, Bang. Jadi standar acuan orang itu ngomong benar atau enggak itu tolak ukurnya adalah objektif. Jadi bukan selera kita masing-masing atau tudingan pelentar-pelintir atau asumsi kita, selera atau pendapat kita pribadi, tapi acuannya, tolak ukurnya adalah objektif sesuai dengan kenyataannya gitu. Kalau kita ngomongin fakta, ya begini, Bang. Ya. Kalau yang dimaksud begitu, misalnya nih saya punya parfum nih ya, parfum itu bagi saya oles. Tapi kalau bagi orang itu diminum dan wangi, ya nggak apa-apa. Itu objektif dia. Tetapi kan, ya kan begini, kan Alkitab itu punya penafsiran masing-masing, tiap agama punya penafsiran masing-masing, punya ahlinya masing-masing. Nah, kalau orang yang di luar ahlinya mengatakan aku lebih tahu, kalau bagi saya, dialog dengan saya, monggo, kamu ngomong sampai mulutmu berbusa tak denger. Karena kamu suka minum parfum. Nah, bagi saya parfum itu dioles. Makanya saya dengan saya enak kan. Kalau orang merasa lebih pinter, ya monggo. Yang ngasih predikat ahli atau enggak ahli itu siapa? Jadi harus gimana Bang? Tolak ukurnya. Gimana? Yang ngasih gelar atau predikat orang ahli atau enggak ahli itu siapa? Harusnya itu kalau sekolah Alkitab, Bang, ada namanya ahli eksegesis dan hermeneutik. Sekalipun pendeta, kalau dia nggak berdasarkan eksegesis atau hermeneutik, ya tetap salah. Nah,
patokannya kalau di Islam namanya asbabun nuzulnya itu orang harus tahu kan. Saya nggak tahu apa, tapi kalau Bukan. di Kristen Patokannya Alkitab itu dia harus berilmu atau tidak. Maka orang berilmu itu disebut ulama. nah, Karena dia punya bukan kompetensi ilmu bahasa, bukan satu. banyak referensi, dan segala macamnya. Loh, saya Itu nggak sanggah kalau kompetensinya. di abang. Kalau yang di abang saya nggak sanggah, saya nggak ngerti. Tapi kalau di kita, sekalipun itu pendeta, kalau dia nggak ngerti eksegesisnya dan hermeneutik atau hermeneutik di dalam karakternya, meskipun dia benar tapi menyampaikan dengan hati dengki, ya itu sudah salah. Maka ada standarnya agama masing-masing, Bang. Gitu loh. Begitu. Saya tidak pernah sanggah yang dari Islam, saya hormati. Ini saya ngomong tentang di saya gitu. Menafsirkan itu berbeda dengan Islam. Itu nggak ada Ya, lembaga yang autoritatif. ya berbeda lah Bang. Kalau sama ya nggak bisa, harus beda. Ya Maka jangan makanya heran kalau beda. Saya itu nggak pernah heran kalau dengan beda-beda itu nggak heran. Dan nggak bisa disama-samakan iya, seumur tapi hidup, ya kan? dogma itu maksud saya dan kenyataannya itu tidak bagus, tidak ilmiah gitu loh. Ya silakan Bang. Tidak ilmiah, gila apa monggo. Orang kan bebas toh. Tapi kalau sampai ke penafsiran Alkitab, ayo. Anda mau khotbah dulu? Atau nggak pernah tanya-tanya, monggo. Saya kan enak Bang. Tapi apa orang itu sampai Jadi mati gini, mau keliru tahu? Kan ya iya, rugi toh. Nah, gini kan Bang gitu. Edi. Jadi akal itu dia nggak hanya memproduksi berpikir gitu, karakter berpikir, tetapi juga memproduksi hayalan, imajinasi, begitu. Apa? Itu Guns N' Roses Bang. Use Your Hah? Illusion. Itu namanya albumnya Guns N' Roses. Use Ya, Your ya. Illusion. Nah. Kapan dia disebut berpikir dan kapan dia disebut berhalusinasi? Ada syarat-syaratnya. Kalau nggak masuk syaratnya, maka dia terkategori yang ini. Misalnya contoh tentang berpikir. Berpikir itu yang pertama sekali dia harus berdasarkan fakta. Kemudian panca indera, akal sehat, dan referensi atau Tapi pengetahuan sebelumnya. tapi Nah, Bang yang kalau banyak pertama itu, utang sulit Bang. Berpikir fakta, banyak utang tuh puyeng Bang. ya artinya kalau nggak berpikir fakta ya bikin komik aja atau cerita dongeng. Cuman yang membedakan dongeng mitologi dan cerita rakyat itu dengan agama-agama dogma itu ya memang itu. Dia hanya terorganisir, Iya. hanya Ya makanya terlembagakan. makanya kan kekristenan itu bukan agama. Agama itu bikinan manusia. Gitu loh. Nah, jelaskan dulu agama yang mana. Ya saya tidak ngomong yang lain. Agama Kristen itu kalau ada agama Bang Kristen itu Edi, bikinan manusia. Saya nggak eh, kemana-mana. pemahaman dasar bahwasanya tidak ada Tuhan atau manusia ini hasil evolusi, ya mungkin bisa Bang Edi samaratakan semua. Itu itu keyakinan dasar Bang Edi. Tapi kalau keyakinan dasar yang Kristen, ya pasti Kristen yang paling benar. Berarti keyakinan dasar Bang Edi bukan Kristen, tapi ateis. Hanya beragama sebagai identitas kelompok. Nah, itu dia. Ateis itu artinya apa Bang? Tidak mempercayai Tuhan. Nah, kalau diartikan tidak, teis Tuhan, tidak Tuhan, gimana dong? Loh, tapi saya percaya Tuhan loh. Saya percaya Tuhan yang disembah Yesus loh. Ya, Tuhannya Yesus. agnostik berarti Bang Edi. Cuman Ya, makanya jangan menuduh dulu, jangan memfitnah dulu, selidiki dulu. Kalau saya bilang, kalau Lambale palam yulat ya kan. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan kata Yesus, kata Paulus. Makanya membingungkan ini Kristen ini. ya makanya yang menjadi standar benernya salah itu dogma. Kalau nggak ikut dogma itu bikin gereja baru atau keluar dari agama Kristen itu saja. Ini abang siapa sih? Saya kayak aja belum kenal nih. Maksudnya dari ciri bicaranya lain ini. Saya belum kenal ini. Bacer Bang Bacer.
Belum. Abang pernah kenal saya belum ya kayaknya? Belum ya? Belum kayaknya. Oh, belum. Pantes. Oke. Emangnya adik-adik terkenal gitu? Enggak, maksudnya kalau kenal saya tuh bicaranya ya seperti ini bro maksudku loh. Kalau sudah kenal saya itu bicaranya tuh kan saya sudah paham. Orang bilang satu huruf aja saya tahu kok. Ya, dari A sampai Z saya tahu orang itu. Makanya dugaan saya tepat. Pak Edi itu terkenal dengan menolak surga dengan alasan mencintai istri. Alasan Masih saya ingat itu perkataannya. Saya tolak Iya. surga itu. Saya pasti tolak bang. Saya tawar sama Tuhan. Saya nggak mau Tuhan. Kalau lo cuma beri itu cintaku. Sayang banget ya teman-teman ya, Bunda Sumangkut keripot dia, jadi nggak bisa kembali lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting ada pengantar sedikit. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.